Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Orange Dan. Oke. Ini kita balik lagi setelah berapa tahun ya? 4 Hah? 2002 kan kita terakhir. 3 Pak dari 3 2021. tahun. Dari 2021. 3 tahun. Gua yakin nama-nama kita dulu juga lupa. Nggak nyebutin juga. Hah? Ada nama Ada. inisial. Oh iya, Ada nama inisial. Ada. lu tole. Nah, Iya. Iya ya. tole. Heeh. Lu apa lu? Itu yang positif pasti lah. Apa ya? Tahu, gue juga apa ya Pak? Ya Udah lah, nama asli kita lah. Nama asli aja dah. Iya, lupa. Gue Eko. Saya Meta, Burhan. Oh, Bukan. Burhan. Indra. Nama asli. Terus balik lagi. Persis. Nama asli. Nama asli. Ya, Karisma. Kita ngomongin apa nih? Loh, di sini kita mau ngomong apa emang? Dulu nih nama. Nah, gini. Ini ada satu yang menarik sih sebenarnya gue bilang. Dulu kita kan ngomongin pas lagi Covid. Iya. Ngobrol pas lagi Covid. Terus kita banyaklah cerita gitu, banyak yang di iniin gitu. Cuman ya kan waktu itu kan kita bilang nanti pas new normal itu orang pasti akan selalu pakai masker gitu. Orang Betul. kita, terus akan rajin cuci tangan gitu kan. Nah, terus jaga jarak dan itu kita udah biasa gitu kan. Nah, ini udah 2 tahun ya. 2 tahun setelah pandemi ya, 2 tahun atau 3 tahun setelah 3 pandemi. tahun. Bener nggak begitu gitu. Soalnya yang ngomong new normal itu ada banyak gitu kan. Dari pemerintah maupun dokter gitu. Nah, benar nggak gitu? Nah, ini yang menarik gitu kan. Dari siapa menurut lo? Ya, setelah pandemi ya, sekarang kan udah new normal. Ya, sepertinya yang cuci tangan, ya Pak, cuci tangan, terus pakai masker, itu sih saat ini kadang masih dilakukan juga. Karena kadang kita satu ruangan di tempat kerja, ada yang batuk aja, waduh, gitu. Jadi tetap lah, kalau yang sakit, yang batuk, ya sadar aja pakai masker. Itu. Gitu. Masih ada kayak gitu. Masih ada sih, masih. Kalau dia batuk saya langsung pakai masker. Gitu. Mengkoang lah. Iya, tapi kalau dia batuk, gua langsung kabur. Langsung kayak masuk ke bawah. Masih bawah. Tapi gitu sih. Yang kita bilang dulu ya. Di normal masker seperti apa. Ya kan kayaknya saat ini ya merubah perilaku orang benar. Ketika sakit ya langsung pakai masker, dan kita juga udah nggak aneh nih ngeliat orang pakai masker. Kan Betul. dulu kan aneh ya. Yang kedua cuci tangan. Nah sekarang kita banyak banget, mungkin di antara kalian juga ya, jadi rajin cuci tangan nih, cuci tangan sama sekarang sama apa itu hand sanitizer. Masih ada yang pakai. Masih, Di Pak. sini aja kagak ada. Kan orang lain. Orang Oh, kita malah udahlah. Enggak di sini. Yang tiga metode pembayaran. Kan? Metode pembayaran. Sekarang QRIS. udah Sekarang jauh. warung-warung kecil pun udah pakai QRIS dipaksa. Iya, Pak. benar. Dulu. Pakai QRIS. Nah, ini Iya. ada yang menarik nih. Orang dengan pandemi orang langsung pakai QRIS, terbiasa dengan itu gitu. Artinya nggak ada physical touch gitu. Nah, ada kejadian di gue lupa negara mana ya, Cina apa mana gitu. Itu terjadi badai dan mereka sudah sangat terbiasa dengan QRIS. Begitu listrik mati, ini segala macam, mereka bingung gitu. Ya ini sih hal lain lah ya gitu ya. Artinya ketika orang sudah terbiasa dan nyaman dengan QRIS, dengan tidak ada physical touch gitu ya, tapi justru ada kelemahannya ketika ada problem lain yang berkaitan dengan listrik, justru nggak bisa gitu kan. Nah itu satu hal yang menarik sih sebenarnya. Plus minus lah ya. Plus minus lah. Nah terus yang lain gimana? Emang beneran ada orang yang masih pakai hand sanitizer? Masih. Di rumah gua aja berapa botol masih ada tuh. Iya. Awet ya? Masih penuh. Saya di mobil juga masih ada Pak, tapi ya memang nggak dipakai Itu juga. mobil juga ada gua. Kalau saya Masih di mobil ada. masih pasti masih pakai. Iya. Karena kan suka kasih Di power. mobil Pak. ada loh. Hah? Ada mobil. Ada Pak. Mobil orang. Iya. Kalau nggak merek ininya 23 ya nomornya. Apa ya? Samping kanan, baca belakang.
Ya, mobilnya lu kira trayek, angkot. itu angkot. B23. Ngasih Pak Oga itu saya pasti langsung pakai Pak. Soalnya Pak Oganya habis ngopi. Oh gitu. Nah, emang tuh coaching kan? Beda Enggak, dong. enggak kan? Kan ngasih koin, Ra. Emang lu begini ngasihnya gitu? Gitu, Gitu. Si Pogongnya nggak nunjukin itu QR code. Iya, ribet banget. Ba- Ribet banget. Sebentar lagi kayaknya sih. Gitu sih. Kalau pakai hand sanitizer tetap masih pakai. Masih pakai. Tapi kalau yang rame-rame ngeriung itu kayaknya udah, kalau dulu kan jaga jarak ya. Sekarang udah enggak. Udah enggak. Iya benar. Udah, Sekarang karena udah memang- kumpul-kumpul Dempet-dempet. ya. Iya, Iya. udah is oke lah gitu. Cuma bentar-bentar batuk, bentar-bentar hilang. Ya tapi orang sekarang kalau batuk ya nggak kayak dulu juga Iya. gitu. Orang batuk nggak pakai masker pun ya mungkin ada yang Betul. gitu kan. Atau Masih. ya udah biasa aja gitu. Walaupun orang batuk nggak kayak dulu, mungkin cuma 3 hari, 5 hari gitu. Sekarang 2 minggu juga nggak kelar-kelar gitu. Iya, benar-benar. 2 minggu nggak kelar-kelar gitu kan. Jadi intinya apa yang kita bicarakan kemarin benar nggak terjadi nggak saat ini gitu, ya nggak, ya kan? Kita ngomongin orang. Tapi gua sendiri. ngomong-ngomong pakai QRIS bener loh Pak. Apa? Sekarang di kantin kita aja nih, Uh-uh. semua udah bisa. Jadi mau pergi makan nggak perlu pakai dompet, bawa HP aja. Iya, iya. Udah semua pakai QRIS. Apa orang? Iya, Sampai sedih juga. satu sisi ternyata itu memberikan dampak yang baik ya, positif, Betul. kemudahan gitu, orang Betul. kemudahan. Sama, gue juga gitu. Selama ada uangnya. Iya. Itu sisi negatifnya di situ. Ketika nggak Nggak ada ada uang uangnya. percuma juga gitu. Gak ada yang bisa yang dibayarin. Nah, terus Ada full pay letter. Hah? Ada pay letter. Oh iya ada pay letter, pay Pak. letter. Iya. Ah, ini lebih menarik lagi. Iya. Orang yang orang yang terjebak dengan pay letter itu bisa sampai berapa puluh miliar. Korban. Enggak sih. Enggak, gimana? Ceritain dong Pengalamannya pelaku. peleter. Udah lunas. Emang gua pelakunya lu parah banget. Gimana lanjut aja? Parah Iya. banget. Tapi sebenarnya Pak, ya, kalau menurut saya ya, pay letter itu sih Pak. membantu kalau kita bermanfaatnya yang bagusnya, yang Jadi, benernya. Tapi kalau yang cuma pengen belanja-belanja yang nggak Konsumtif. penting, konsumtif, ya udah Iya. bablas. Ya sebenarnya Gitu. semuanya akan jadi manfaat, ada positifnya kalau dipakai dengan benar. gitu kan. Betul, betul. Ya sisi lain lah ya, beda kalau dilihat dari sisi riba dan lain sebagainya, ya, something gitu. Nah cuman yang menarik itu untuk pay letter, orang yang sudah ngikutin tuh pay letter, pakai pay letter, ternyata bermasalah sampai puluhan miliar. Ada tuh datanya gitu. Hebat dulu. Iya, enggak maksudnya orang yang menggunakan pay letter itu sampai puluhan miliar. Oh maksudnya yang menggunakan itu. Secara kumulasi. Oh, berarti memang orang memilih itu Itu salah jumlah satu uang apa solusi jumlah kali orang ya. yang Jumlah orang, rupiah. 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 heeh. Rupiah sampai puluhan miliar dan itu bermasalah gitu. yang bermasalah. Bermasalah gitu. Dan itu kebanyakan Gen Z gitu. Nah, ini. Nah, nanti kita bahas di sesi yang lain gitu. Gitu. Nah, satu sisi oke, orang masih pakai masker, ya di lingkungan kita banyak juga orang yang masih pakai masker kok gitu kan. Entah nyembunyiin kumisnya gitu kan. Atau jangan-jangan Habis buset itu cukuran. pakai ini ternyata dia pakai lipstik juga gitu. Kumisan pakai lipstik juga gitu kan. Pulang kerja dia langsung itu kan udah pakai lipstick. Terus cuci tangan, gua rasa sih orang masih cuci tangan lah sebelum sama sesudah pandemi juga orang pakai cuci tangan. Tapi nggak sesering Nggak sesering. sebelum pandemi. Iya. Pas pandemi kan ya seininya kalau mau makan doang paling cuci tangan. Kalau nggak habis megang apa ya cuci tangan. Itu pasti. Cebok pasti cuci tangan. Beda cerita itu. Nah terus pakai masker udah, cuci tangan udah, jaga jarak, orang nggak terlalu lagi ya orang masih bisa deket-deketan kan, terus di transportasi juga nggak jadi masalah. Nah cuman kan sekarang ya mungkin new normalnya udah mulai pudar gitu karena kondisinya udah mulai agak-agak
agak rendah lah gitu. Udah berkurang lah ya, 50%. Resikonya udah berkurang gitu. Iya. Ini gua ngelihat laptop nih, tiba-tiba blank nih. Jadi satu lagi sih, Zoom apa meeting. Iya itu. Sekarang jadi kan udah turun ya. Iya. Tapi biasa. masih dipakai gitu. Masih, betul. Itu orang yang menciptakan orang yang paling kaya kali ya gitu ya. Dari pandemi beberapa tahun sampai sekarang masih dipakai, bahkan lebih berkembang lagi. Itu paling hebat sih menurut gua. Kemarin sih gua ngobrol sama siapa ya? Ya tentang itu gitu. Pak masih pakai Zoom. Oh, orang yang menciptakan berarti lumayan ini juga ya. Artinya pandemi sudah berakhir dia masih tetap jalan. Di teman gue udah nggak kantor lagi, udah di rumah aja kan. Apanya? Di teman gue sekarang udah nggak kantor Atau lagi, di rumah aja udah. Di rumah? WFH masih WFH Enggak, gitu. nganggur. Masih nganggur. Nggak ada kerjaan. Ah, ya Allah. Di rumah. Itu terus sekarang kan udah mulai turun pandemi COVID-nya gitu kan. Nah sekarang tuh kan di negara lain juga udah mulai dihantui dengan penyakit lain, Ya. Box. mpox, monkeypox gitu. Monkeypox. Tapi kan mungkin beda kali ya penularannya gimana gitu kan, nggak terlalu separah COVID. Nah malah sekarang ada isu lagi virus dari di Jepang virus yang memakan daging. Udah pemakan daging, makan daging gitu. Kalau orang virus itu jadi makan daging. Enggak. Tadi yang kita lihat gini jadi makan daging. Iya. Oh, iya. Gimana ya? Oh, nggak tahu. Virus makan daging. Jadi Virusnya orang si makan virusnya memakan Makan daging si kita gitu, Heeh. daging manusia. Iya, jadi Mau dong komentar dong. Hah? Mau dong. Virusnya makan oh iya. Oh iya ya. Apaan sih lu? Udah ada korban. Udah ada Dia korban. di Jepang udah banyak Terus yang korbannya apa pengaruh. gimana? Sampai dagingnya nggak ada atau habis. belum Oh, yang nggak se ekstrim itu Terus juga dia sih. makan daging yang sebelah mana? Mana gue tahu. Dia di dalam. Kalau pesen ya. Enggak mau juga. Amit. Yang sebelah sini ya. Gitu. Nah, terus dia virus komunal atau satu gitu? Hah? Iya, banyak. Banyak memang lah. Banyak komunal. Langsung Ya nggak. anak gitu. Gue nggak tahu juga bagian mana yang dimakan itu. Maksudnya, Yang enak aja. jam belas ini gendut sebelah gitu. Gendut sebelah. Itu di Jepang udah begitu. Belum kan sih. Heeh. Nah tapi ya itu yang menarik buat gue sih sebenarnya bahkan waktu itu gue pernah wawancara Gamal Albin Said ya. Dia kan menjelaskan bahwa nanti tuh ada ya kayak new normal, cuma dia nyebutinnya apa gitu. Anggota DPRD sekarang kayaknya ya? Iya. Nah gue gali gini segala macam. Kenyataannya nggak begitu juga sih gitu kan, nggak. Ya mungkin nggak tahu apakah Indonesia emang begitu, terus di luar negeri begitu nggak gitu. Kayaknya ya biasa-biasa aja juga gitu kan. Dia ngomong lingkup Indonesia apa lingkup? Dunia, nah, internasional gitu. Secara umum gitu. Dia berpatokan pada, ya semuanya juga berpatokan pada wabah influenza yang dulu gitu kan, 1920-an. Nah semua juga pasti patokannya begitu. Nanti akan begini gitu kan. Terus tapi ya faktanya nggak gitu-gitu juga gitu kan. Nggak ya, seperti orang sekarang ya normal balik lagi sebelum COVID gitu kan. Orang aktivitasnya biasa aja gitu. Nah yang lebih mengerikan sekarang adalah dampak dari COVID itu justru ke ekonomi yang sampai sekarang itu belum pulih. Iya, betul. Orang bahkan terjebak dengan sistem e-commerce gitu ya, jualan di online, dan ternyata itu sendiri tidak bisa memulihkan perekonomian baik si UMKM maupun secara nasional gitu kan, secara nasional. Ya nggak tahu ya, itu juga perlu dikaji sih sebenarnya. Cuman yang gue lihat ya sekarang kan informasinya daya beli masyarakat turun. Dan banyak sekali di e-commerce itu yang udah nggak aktif lagi gitu, nggak jualan gitu. Ya bahkan McD katanya udah ada yang mau tutup gitu. Itu beda harganya. Hah? Beda harganya. Udah. Beda.
Oh iya. Bisa Beda- sesuai. beda. Bisa jadi Iya. beda, karena bukan Impactnya masalah ya, itu Bang. gitu ya. Bukan impact dari itu ya. Tapi kalau bukan karena itu, ya pasti masih eksis lah ya. Tapi perekonomian, ya itu, ya gue juga nggak tahu ya informasi bahwa daya beli masyarakat itu turun itu akibat apa? Apakah orang yang sudah terbiasa dengan online, terus kemudian yang tidak online, yang offline jadi benar-benar terpengaruh atau gimana gitu kan? Jadi kita nih sekarang di lingkungan kita sekarang dulu banyak yang mengeluh. Kita Abang ya. Hah? Tanah Abang sudah hampir Ya kita kan dekat banget sama Tanah Abang nih. dekat banget. Di sini juga ada kelihatan dampaknya apa ya? Kelihatan. Sekarang sini ya. Banyak. Ada beberapa kayak toko apa gitu yang Iya. jadi Kemarin bahkan ya itu toko sport itu gitu iya, ya. iya. Yang gede. Iya yang gede itu yang di ujung Iya. itu. Itu bahkan sudah mengurangi karyawannya, terus dia penjualannya turun sampai gua bantu bikin event 17-an gitu. Acaranya di situ. Ramein gitu. Dan dia kena dampaknya, ada penjualan gitu kan. Oh dia happy banget gitu. Nah terus kemarin gua ketemu sama ada satu orang yang mengeluhkan, di sana tuh mengeluh karena penjualannya turun. Belum lagi sebelah sana tuh ada. Nah kayak gitu-gitu kan menurut gua akibat apa gitu? Akibat apa? Kalau dibilang daya beli, orang yang beli secara langsung harusnya bisa dong sekitar sini, tapi nggak ke situ gitu. Iya. Itu yang menarik sih. Dia nganggap itu di cabang sini aja tuh cabang lain kan banyak tuh di cabangnya. Banyak ya bang. Semua cabang Khusus di sini. berarti apa di sini masalahnya di sini? Bisa saya daya beli. Daya beli di sini bermasalah. Jangan langsung nunggu putar dulu langsung daya beli. kan mereka nggak tahu kita di mana sekarang. Dia ada cabangnya di Pondok Indah gitu. Banyak. Pondok Indah. Banyak dia banyak. Pondok Indah rame-rame aja. Bahkan yang kemarin manajernya di sini tuh ditugaskan di sana. Nah sekarang kebagian dia yang baru tuh. Tapi kalau ngelihat orang-orang Bekasi itu senangnya tuh kayak jajan sih Pak, makan. Harusnya. Kuliner ya. Kuliner. Iya. Cuman kan ya nggak tahu sih kan yang saya pribadi lihat gitu kan. Kalau udah Malaman. buka iya sih. Kalau udah buka resto apa yang viral cepet gitu. Oh, iya. Tapi Tapi nggak tahu cepet Nggak naiknya tahu. nanti cepet lagi turunnya. Oh, iya, gitu kan. iya, iya. Kadang bosenan juga kan. Iya benar. Soal makanan gitu. Ya ada salah satu produk ya, ini kita nggak usah sebutin, tapi grill. Oh pas awal buka hype-nya gede. Iya. Orang-orang Bekasi orang Bekasi sebenarnya tajir-tajir sebenarnya. Iya. Dan dia nggak akan mikir ini berapa harganya, dia akan tunjuk, dia akan makan gitu. Bekasi tuh. Ya nggak semuanya gitu kan, tapi ada yang begitu dan itu berdampak pada si resto itu gitu. Sampai cerita, wah ini bahkan di sini tuh yang paling gede gitu penjualannya gitu. Dia cerita gitu, tapi setelah itu turun, terus bergerak ke resto yang lain gitu, yang baru buka, naik gitu. Ada nih daging gitu ya, dia jualan daging produknya. Naik dulu tuh, naik berapa bulan turun. Ya, karena awalnya mencoba dulu kali ya. Mencoba, tadi kata si Terus? dia bilang, Iya. awal lu, Pak, iya nyoba. Jatuhnya perilaku konsumen ya. Perilaku konsumen Bekasi itu emang unik. Iya. Nyoba, udah cari lagi yang lain Iya, gitu. gitu. Jadi kalau misalnya, nah ini yang menarik nih. Abis itu ya, ke sebelahnya buka. Konsepnya beda lagi, resto biasa, umum gitu ya, makan masakan Indonesia lah ya. Rame sampai sekarang. Yang sebelahnya turun, gitu. Yang apalagi yang di luar sana gitu, di luar. Nah, itu mengeluhnya udah berapa kali gitu. Tapi artinya kalau kita resto per resto gitu ya, mengungkapkan penjualan saya turun. Kalau diakumulasikan sebenarnya ya nggak bisa juga dibilang daya beli turun karena pasarnya masih itu juga, cuma mereka beralih gitu kan, beralih ke tempat yang baru. Si pasar ini
pengen mencicipi satu yang baru gitu. Bekasi mungkin karakternya begitu. Iya. Sama ya jadi temanya jadi Ya tapi kan ini miring maksudnya nih, Pak, temanya miring nih. Jadi kayak ngeliatnya kalau saya pribadi juga ngeliat senangnya tuh ada kata promonya itu Pak. promo. Ya. Tapi mama ya, Kalau dihitung-hitung, mama iya, promo, udah harganya sama. bejubel. Misalkan beli 2 jadi sekian gitu. Contoh ada di mall lah, saya juga suka beli juga gitu. Jadi karena ada kata promo, Kena juga ya? iya, Padahal udah tahu kena beli juga, dua. iya. Aduh. Tapi kan jadi menarik aja. Beli 3 jadi harga per itemnya sekian gitu. Padahal kalau Beli satu pun sama. sebenarnya iya, pengennya beli Tapi 1 diskonnya tapi sedikit. jadi beli 3 gitu loh Pak. Hmm. Dia marginnya jadi sedikit, jadi kali 3 jadi sebenarnya jadi sama. Ya berarti strategi marketingnya lah ya, Iya, betul. penjualannya. Intinya Bekasi itu kan udah jelas lah di berita itu UMK terbesar lah, UMK tertinggi juga, terus apa namanya, ada lagi Pak, Bekasi itu pengeluaran tertinggi juga ya, apa serba mahal tuh Iya, Bekasi. iya. Ini tayang di Living cost. Bud Bekasi ini, tayangnya. Tayangnya pas Bud Bekasi ini. enggak, ini maksudnya gini. Kayak gue ngelihat dari berbagai sisi, apakah dulu gitu ya orang-orang justru pada saat pandemi orang berjualan dengan sistem online itu ketolong banget gitu. Tapi begitu pandemi itu berakhir justru turun gitu loh. Ya karena pas pandemi nggak ada pilihan orang. Hah? Pas pandemi orang yang konsumtif itu nggak ada pilihan, ya online aja kan. Kalau Iya. sekarang udah banyak pilihan nih, offline udah banyak banget, kan udah nggak ada risiko juga gue beli offline gitu kan, Iya. nggak perlu takut-takut, ya online aja jadi. Tapi di tempat saya online, masih online Pak, di perumahan. Masih. Online-nya Iya. WA bukan marketplace. Iya, tapi sama aja masih melayani online juga. Iya, karena- Jadi kita nggak ketemu dia gitu. Yang beli tetangga lu juga. Iya. Ya kita lah kan satu perumahan. Iya. Iya, masih oke kalau sih. itu kan itu online-nya di grup WA. Ah iya. Iya. Kalau dia nggak beli lagi itu digunjingin itu di grup WA. Pengalaman. Dia mau nggak mau Gak enak ya? beli aja lagi juga. Tapi enggak, pandemi dia jualan sekarang, sampai sekarang masih survive aja, iya. Oh. Masih jualan terus, makanya ya plus minus juga sih ya. Justru yang offline juga tutup juga, kasihan. Iya. Gitu. Jadi banyak yang masih mencoba di dunia online, kayaknya lebih oke. Iya, iya. Ya, lu praktis sih bu jualan. Iya, lebih praktis ya. Lu jualan juga. Online. Online jualan. Enggak, gua mah langsung sistem ini aja. ya? Tapi jarak juga berpengaruh ternyata gitu. Iya. Oh jarak. iya iya. Dia Tapi pesan gua- selling. tapi Begitu bener jaraknya nih, jauh, Pak. gue nggak pernah ditawarin lagi. Musuh pula kita pak. Iya. Kasihan. Tapi bener juga nih, emak-emak di Bekasi nih ya. Mereka itu kalau tahu harga mahal, tapi kalau dipakai strategi penjualan yang tadi promo nih promo, padahal harganya segitu juga. Tapi dia demen dengan kata promo itu. Emang begitu. Iya. Kalau Gua rasa sih nggak cuma di Bekasi, ya, semua orang juga pasti doyan lah. dengan kata promo ya, walaupun harganya Pasti. sama sekali dihitung. Nggak mungkin enggak. Tapi ya itu menarik lah. Terus apalagi ya kira-kira ya, maksud gua pandemi dulu Nggak ada kita- kopinya. ya? belum ada yang nawarin soalnya. Kali habis ini Belum ada yang nawarin. Ya. Kopi itu kopi menjamur sekarang. Ikan ini bridging dulu, kita ngomongin Oh, dia tadi- ngomongin dia tadi resto bridging. gitu kan. Ngomongin resto. Nah, ini kan tadi tayang tuh. Kita tawarin gitu kan. Dia kan coffee shop banyak nih. Nah, Waktu pandemi mungkin nggak seramai ini ya coffee shop. Sekarang mana-mana lu masuk kompleks dikit aja udah ada coffee shop. Iya, buka di mana-mana sekarang. Padahal rasanya sama aja. Ya nggak tahu sih, gue belum pernah kopi sih. Jadi gue nggak tahu. Ya, menurut gue sih kopi ya sama aja. Dan tulisan kopi ya udah gitu rasanya. Nggak tahu nih pada penikmat kopi. Enggak. Aku suka kopi, oh dia nggak suka. Dia mah Beda nggak kopi A sama B? Lu beli di misalnya di itulah. beda. A sama B beda. Orang kita beli rasanya beda, ya pasti beda. Jangan jaksanya Nah, beda. pasti. Maksudnya yang atau apple misalnya kopi Beda. aren sama kopi aren. Beda. Bisa ada yang terlalu manis banget nih, gitu. Oh ini manisnya sedang nih, gitu. Ya enggak, tapi walaupun sama, tingkat kemanisannya ada Oh, bedanya. beda rasanya. Betul. Gue juga gitu. Kalau beli beda, kalau dibeliin. Oh, beda banget. Beda banget, Pak. Enak banget Iya. kalau dibeliin. Ini kopi mana nih? Walaupun tokonya sama, walaupun coffee shopnya
rasanya sama. Waktu beli sendiri kok beda. Kayaknya lemes Pas banget sendiri ya. enak banget. Berapa? Begitu disodorin, wah ini mantap. Aduh. Lu minum kopi? Ya ampun, sayang banget. Udah putih aja campur apa yang hitam-hitam itu. Dadak. kasih gula. Gue tapi gue tadi kan donor ya, gue donor. Terus nggak kayak tahun ini gue ini adalah donor ketiga. Jadi 2 donor kemarin itu gue dalam keadaan puasa dan aman-aman aja. Ini ginjal kan ya? Hah? Ginjal kan? Enggak di otak, Oh. langsung jauh gitu. Donor ginjal dan darah. Terus Nah itu aman-aman aja gitu udah cepet. Nah tadi Kelayangan. enggak, bukan kelayangan. Jadi begitu gue kan tensi dulu. Oh tensinya tinggi nih, tinggi. Kalau tinggi nggak boleh, Pak. Iya. Ya udah gua gimana? Ya tunggu 5 menit. Ya udah gua tunggu 5 menit. Mamet ngapain, Bapak? Udah 5 menit nih. Udah 5 menit gitu. Gimana? Bisa gitu. Ya udah gua tensi lu di bawah gitu. jadi nggak Bisa. tinggi ya? Nggak tinggi. Enggak ya? Maksudnya gimana sih? Tadi tinggi, pas duduk tinggi, ini jongkok. Oh, Ya, ini rendah. Astagfirullah. Parah banget. Bisa, boleh. Oke. Langsung lah. Langsung kan gue rebahan kan gitu langsung. Cus gitu kan. Bahan di bawah tuh. Nah, Terus Bapak nggak pakai tempat tidur jadinya? oh iya pakai tempat itu. Pakai ada ininya gitu kan. Nah, terus begitu di suntik dan ini Bapak ketakutan? enggak lah. Enggak ngomong dokter anjing gitu. Enggak ada. Dulu ada yang ngomong gitu ya. Ada gitu. Itu si pasien itu yang dulu digigit ular. Digigit ular yang luka gigitannya itu panjang. Itu ular. Lo tahu kan gigitan ular tuh pasti begini kan? Cuma 2 Totok titik 2 lah titik gitu ya. ya. Ini Panjang. gigitan ular tuh panjang. Kok bisa? Ya, itu ular pasti gigi seri semua itu ya. Enggak ada taringnya. Wah, iya. Lah begitu ditunjukin mah bekas gigit ular gitu. Lah kok panjang gitu. Ih, berarti ularnya gigi seri semua tuh. Ada kasur. Iya. Nah, terus lanjutin yang tadi tuh. Begitu gue disuntik darahnya ngalir. Tumpah darahnya. Ya kan di Selang. itu. Udah gitu si susternya tuh bilang Pak minum yang air putih yang banyak ya gitu. Bapak kurang minum nih. Darahnya kental ya, Pak? Iya gitu. Emang kenapa? Ini darahnya kental gitu. Apa? Mas Rizky. Gue pikiran lu Udah positif. gitu. Nah itu gue kaget juga. Gue agak nengok gitu. Terus biasanya kan emang ngalir gitu aja gitu. Itu emang pelan tuh. Wah gila separah itu gitu. Nah maksud gua, hah? Darahnya bagus. Tapi kalau terlalu kental terus nggak boleh sampai gua, juga. terus gimana? Jadi berhasil di ini donor gitu. Udah sih, udah. Cuman memang ngalirnya kental, Lama, iya. agak lama. Jadi tekanannya harus ditinggiin Enggak gitu. tahu pas lu balik dibuang. Nggak memenuhi syarat ya. Ini darahnya kata bapak harus banyak minum gitu. Iya. Oh, Karena iya, darah oke. kental juga nggak boleh. Makanya ada banyak kalau penyakit dia dikasih minum obat pengencer darah. Karena darahnya terlalu kental nggak boleh. Gitu. Gitu. Minum air Dia juga putih lah, nanya, Pak. dia minum obat enggak gitu kan. Gue cuma ngunyah itu aja, baygon bakar. Minyak ya. Kadang kali. Enggak. Hah? Nggak, tapi maksud gua kaitannya dengan yang tadi, yang kopi-kopi gitu. Gua jadi kepikiran tadi, wah gua kayaknya benar-benar harus ngurangin gitu. Gua nggak bisa. Bapak Padahal ngopi sehari berapa kali? cuma sekali. Yang beli sendiri. Sampai tadi ditanya, tadi minum kopi nggak gitu. Tadi ditanya, tadi minum Kopi kopi. nggak ada Coba minum kopi nggak? Pagi iya. Gitu. Oh. Kopi hitam apa? Hah? Hitam. Pakai gula nggak? Pakai gula nggak? Pakai dikit. Oh, harusnya nggak usah pakai, Pak. Gitu. Makanya. Cuman Ini tukang nggak, bikin artinya- kopi nih, bikin kopi. Siap kan? Ya artinya gue jadi mikir pas donor itu emang sebegitu pengaruhnya ya kopi sampai begitu gitu. Ya, kalau sehari sekali sih masih oke, Pak. Masih oke kan? Iya, jangan pokoknya sekali. Dia. Ya nggak apa-apa, kata dokter juga. Saya kan pernah nanya, nggak apa-apa asal minumnya sehari 1 kali. Kalau udah lebih dari 2, 3 kali itu udah nggak oke. Ya cuma maksud gue
gua tuh minum air putih emang dari dulu paling banyak gitu. Sekali minum bahkan 1 gelas gede gitu. 1 gelas gede sampai tumpah-tumpah gitu. Buah Air ke muka. gitu. Astagfirullah. Nah, artinya masa sih gue cuma gara-gara minum kopi tadi pagi terus darah gue kental terus gue dianggap tidak banyak minum air Dari putih. pikiran juga bisa Pak, mengentalkan darah. Pikiran gue terlalu kental. Oh iya Pak, umur. Umur. Oke. Tuhan bukan tuannya Bu Meta, Pak. Hah? Tuhan bukan. Oh iya sebulan. Bulan doang ya. Iya. Bu Meta, Pak. 2 bulan. Oh, dua. Oh 2 bulan ya. 2 bulan Dua Pak, bulan ya? November. Lu apa nggak mau ulang rugi tahun. juga sih dia tua lebih tua dari gue. Dibilang Tapi sebulan. mukanya tuan dia banget ya. Stres. Stres. Ya. Makanya gue butuh ini. Tambah stres. Orangnya kayak kita gini. Persiapannya bikin stres tadi. Iya. Udah gitu sama aja lagi. Terus nggak record lagi. Nge-record sih nge-record. Mati gak? Audionya nggak dapat. Oke, ketolong sih sama Zoom Potrek. Lumayan. Halo. Ada. Ya lu pakai aja nggak apa-apa. Enggak, Pak. Gitu. Nah, balik lagi ke tema. Coba air putih boleh gitu. Oh iya, Minum Pak. Loh, ini kan Iya, memang bagus ini. Terima kasih podcast Ecowi. Bukan. Apa? Orange dan. Oh iya benar. Minum dulu ya. Minum dulu ya. Pak minum Pak biar gak kental. Kalau dia ngomong tuh aneh. Kental. Nah apa sih? Aneh banget. Nah, apalagi kira-kira yang bikin dulu kita kayak ketakutan gitu ya, ketakutan bahwa nanti tuh begini gitu, tapi ternyata aman-aman aja gitu, ya kan? Sampai sekarang aman-aman aja. Ya mudah-mudahan sih nggak kejadian apa-apa lagi. Walaupun kemarin kan sempat ada wacana juga bahwa pertama kita akan krisis ekonomi tuh 2023 tuh sampai 2024 ya nggak krisis banget sih gitu, ekonomi masih jalan kok, orang masih jualan gitu, nggak ada masalah gitu kan. Terus kemarin juga sempat ada nanti akan ada pandemi baru, bahkan siapa yang PBB tuh Asep. yang Asep apa? iya Asep Nurman gitu. Itu dia yang mengatakan bahwa nanti akan ada pandemi lagi, bener kan? Bener ya, nanti gue cek juga di itu. Dia bilang bahwa nanti akan ada pandemi lagi. Nggak ada tuh. Ya mungkin. Jangan sampai. Ya, nauzubillah min dzalik lah gitu. Tapi Mungkin ada yang diuntungkan dari pandemi. Pasti ada. pasti ada. Ya, yang vaksin, Masker, hand ngetes sanitizer. PCR, Iya betul. masker. Mereka Iya. berharap malah gitu. Kalau ada support. Sampai sekarang suppliernya masih ngintipin WA gua katanya. Iya kan? Gua mau reject aja. Dan itu saat itu kebayang banget masker mahal, termogan yang abal-abal aja mahal banget gitu kan. Segitu worry-nya kita dulu gitu, tapi makin kesini ya masih aman sih ya. Maksud gua, oh iya, dulu waktu kita podcast pertama itu gua belum kena COVID, Iya. iya kan? Bapak nggak COVID. Hah? Sekarang ini masih. Jadi gue lupa waktu itu kita podcast itu bulan apa gitu. Dan gue kena itu bulan Mei 2002. Mana sih sepatu ya? gua? Lu ngomongin sepatu gua ya? Lagi gitu lepas tuh kayak di masjid aja. Mana sepatu gua? Enggak tahu. Pak, sepatu saya diumpetin Pak. Gitu. Dan pas pandemi itu, jadi kalau misalnya dibilang kan sampai sekarang bahkan ada orang yang bilang bahwa enggak, pandemi itu cuman rekayasa gitu. Oh, enggak gitu. Gua ngelihat banget satu ruangan itu kita ada 6 kasur, dan ketika orang sekarat gitu ya, orang sekarat tuh bener-bener kelihatan tuh sampai gerobak-gerubuknya si nakesnya lengkap pakai itu, wah, berusaha gitu kan.
Terus begitu gagal, ya sudah gitu. Terus sampai dibungkus apa namanya? Dilakban. Lah bukan polybag. Bukan. Enggak kan kalau dulu kan ya, kalau orang yang meninggal, orang COVID kan pasti dibungkus pakai kayak kantong mayat lah gitu ya, kantong mayat gitu. Dimasukkan kantong mayat sampai itu jenazahnya ngelewatin kita semua yang masih ngap-ngapan gitu kan. Itu kan teror banget, Mas. Teror itu. Next gua. Bukannya dimasukin ke itu ya kayak Inkubator. kayak peti gitu. Ya Hah? nanti. Oh belum, nah yang kan petinya nggak mungkin masuk Masuk ke dalam. itu, dikeluarin dulu baru itu. Jenazah. Dan gua ada di pinggir pintu, jadi orang Selalu begitu Lihat ngelewat ya, tuh peti, warawiri ya, lihat. Lu ngalangin jadi ya? Hah? Lu ngalangin. Hah? Bukan, Enggak. kan bapaknya di pinggir pasti ngeliat lah. terus berpikir next ya kan siapa selanjutnya. Iya. Dan gua saat itu Orang-orang TM Kelapa Gading aja udah yasinan. diyasinin gua. Selamatan. Jadi sini. Yasinan. Jadi Bawain gua- Pak Eko. Saturasinya itu turun bahkan waktu itu 46 atau 48 ya. Itu harusnya 60 sekian aja orang udah pada meninggal. Iya, udah Orang udah turun pada banget. meninggal. Dan di rumah sakit itu kita nggak ada yang namanya ventilator, nggak ada. Ternyata alat saturasinya rusak. Hah? Ternyata ya. Enggak. Emang itu, dan gue udah ngerasa blank segala macam gitu. Enggak. Udah mati. Udah blank. Udah gitu istri gue bahkan dipanggil sama dokter. Ya dokternya bilang bahwa ini kemungkinan nggak ketolong, ya diklasin aja gitu. Diklasin sampai dikasih alat. Ya inilah gitu sama dokter, kalau mau ketemu silakan tapi nggak usah lama-lama gitu, nggak usah menyentuh. Dan gue nggak saat itu nggak nyadar bahwa itu adalah masa paling kritis gitu. Yang maksudnya apa? Fisiknya? Hah? Apa? Nafas? Napas itu udah nggak bisa, Pendek ya? pendek banget. Udah gitu yang lebih mengerikan lagi itu tiba-tiba oksigen satu rumah sakit itu habis, nggak ada. Itu gerabak-gerubuk gitu. Terus istri gue juga udah ya sudah emang kelas. Gue sempet pamitan sama bokap, sempet pamitan. Terus ya terus ditelepon sama ibu gue gitu kan, sama ibu gue. Terus akhirnya mau kemana gitu kan. Terus ya mungkin nggak selamat gitu kan, ya minta maaf ini. Dia cuma dibecandain sama ibu gue. Terus akhirnya ibu gue tuh bilang gini, nah bapak gue tuh paru-parunya sebenarnya udah sebelah karena TBC waktu itu kan. Udah sebelah, dan sebelahnya ini ada kayak tumor gitu, jadi tinggal 1/4 lah, dan dia masih bertahan gitu. Nah di situ yang gue mikir, bokap gue aja yang sebegitu masih bertahan loh bertahun-tahun gitu, masa gue langsung give up gitu. Ya udah, gue langsung tidur lah, mau ngapain lagi kan. Wow. Tidur. Gue nanti Gitu. balikin ngapain dia tidur. Tidur lah, Lu mau mau ngapain. itu dulu, gue minta. Kau pindah dulu. Udah gitu ya udah. Tapi makin kesini, nah ini jadi kunci gue ngambil ininya itu gini. Saat itu gimana pun caranya gue harus buang reak dan ingus gitu. Gue buang itu sampai 1 ember. Dipaksa. Gue paksa. Enggak, pokoknya gue keluarin gitu. Pakai tisu gue buang. Itu ada embernya itu. Itu banyak. Dan akhirnya justru dengan cara itu mengurangi virus yang ada di sini gitu. Dan makin banyak orang yang tertular. Gitu. Gitu. Ya gua, tapi mungkin itu adalah salah satu metode yang seharusnya dulu orang begitu gitu. Jadi orang begitu ya harus gimana pun caranya harus buang tuh, yang jangan ditelan, jangan di itu, biarin. Ya itulah ya gitu. Artinya saat itu adalah momen yang luar biasa, yang menakutkan, terus nggak main-main. Tapi tibalah saatnya ketika pandemi itu berakhir. Terus dulu kita diwanti-wanti harus ini itu, tapi kok biasa-biasa aja gitu kan. Nah itu yang gue pikir ya nggak tahu ya, mungkin ya bangsa kita itu emang begitu kali ya gitu. Ya nganggap ini ya sudahlah gitu.
malah jadi bahan guyonan Pak. Heeh. Iya kan, kalau di medsos tuh malah jadi bahan guyonan. Heeh. Ada berita, nih Pak mau pandemi lagi, udah bosan gini-gini Iya. gitu kan, biasa kan ya, Heeh. orang anak-anak Gen Z kan begitu kan. Mm-mm. Jadi mau pandemi, mau horor, Mm-mm. mau apapun mereka akan bercandain. Iya. Jadi udah kayak nggak mempan gitu. Nggak ada takutnya ya. Takut Iya. gue bisa tipis. Ambil yang poin-poinnya aja. Oke. Ya udah, mungkin podcast kali ini adalah sequel sebenarnya dari apa yang pernah kita bahas tentang pandemi, dan gue pengen tahu sih sebenarnya apakah yang kita khawatirkan dulu gitu ya benar-benar atau yang kita jaga dulu, nah nanti akan terbiasa dengan ini itu benar enggak gitu. Ternyata enggak lah ya gitu kan. Tapi yang paling penting adalah ya pandemi kemarin adalah pembelajaran buat kita semua. Mestinya sih gitu. Ya amit-amit kalau kejadian lagi, ya satu mungkin dulu kita malah debat gitu, malah nyalahin pemerintah dan lain sebagainya. Ya nggak ada yang punya pengalaman kok. Nggak ada yang punya pengalaman, tapi pembelajarannya adalah ya kita harus hadapi bareng-bareng dan konsisten gitu kan. Soal nanti pasca pandemi harus begini begitu gitu, atau mungkin akan begini begitu, terus realitanya enggak, ya udahlah nggak apa-apa gitu, yang penting sehat-sehat aja semuanya kan gitu. Gitu. Oke, mungkin Udah? cukup gitu ya. Kita cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi di next podcast dalam podcast Orange Dan. Bye. People are amazing with their beautiful minds. We're building a world together where wonderful life shines. Let's move to the future, broadcasting the ideas, classical dreams, innovation and passion, life innovation, building dreams, in hope and love above. Let's move to the future, broadcasting the ideas, with classical streams. We're wonderful.